baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini? Ini pasukan-pasukan ya. Baik, pada hari ini saya diminta untuk berbagi dari buku ke-8 saya, yaitu A Tribute, yang di dalam buku ini saya bercerita bagaimana kemudian kita melahirkan orang-orang sukses, melahirkan orang-orang yang naik di atas panggung. Oleh karena itu langsung saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya, hidup itu adalah pilihan. Anda boleh memilih yang ini. Yang saya tulis A itu adalah A, yang O itu adalah orang lain. Pilihan yang pertama, hidup kita adalah terus stagnan dan orang lain stagnan. Mau pada pilihan ini? Ya. Ada pilihan yang kedua, orang lain stagnan, Anda move on. Anda terus berkembang, Anda terus tumbuh. Mau? Andanya stagnan, orang lain yang tumbuh. Orang yang semacam ini biasanya hidup di bawah rata-rata. Menurut saya pilihan ini juga harus kita coret. Pilihan yang ketiga adalah Anda move on, Anda terus tumbuh, Anda makin sukses, Anda makin hebat. Tapi orang lain tertinggal. Kalau di dalam film, kelompok ini semacam, pernah nonton film ini? Walking Dead. Ada di sebuah kota semuanya menjadi zombie. Hanya beberapa orang yang tidak jadi zombie. Orang-orang yang memilih pada kolom yang ketiga tadi, dia berhasil, dia sukses tapi lingkungannya zombie. Dia berhasil sukses tapi lingkungannya tukang begal. Dia berhasil, dia sukses tapi lingkungannya lingkungan yang kemudian stagnan. Menurut saya pilihan ini juga tidak boleh kita pilih. Dan pilihan yang seharusnya dipilih adalah pilihan yang keempat, yaitu kita move on, orang lain move on. Mau? Kita move on, orang lain move on. Kita tumbuh, orang lain tumbuh. Dan saya akan mengawali dengan sebuah, kenal laki-laki ini? Siapakah yang sebelah kiri? Siapakah yang sebelah kanan? Yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Ya Mas? Ya Mas Bayu? Ya. Ya Edmund Hillary? Sebelah Tenzing Norgay. Tepuk tangan dong. Ya, bisa dikasih hadiah ke sebelah sana langsung. Ini sahabat lama saya yang makin lama makin berbobot ya. Silakan dikasih. Yang sebelah kiri adalah Edmund Hillary. Yang apa? Yang menaklukkan Mount Everest, puncak gunung yang tertinggi. Yang sebelah kanan Tenzing Norgay. Siapa Tenzing Norgay? Tenzing Norgay adalah pemandunya Edmund Hillary. Begitu selesai mereka menaklukkan puncak gunung yang tertinggi, maka kemudian wartawan semuanya mengerumuni Edmund Hillary, menyatakan selamat, menyatakan hebat. Dan hanya ada satu wartawan yang kemudian nanya Tenzing Norgay. Dan kemudian wartawan itu bertanya, bukankah Anda pemandunya Edmund Hillary? Iya. Bukankah Anda berjalannya lebih depan dibandingkan Edmund Hillary? Iya. Saya memang berjalannya lebih depan dibandingkan Edmund Hillary. Seharusnya kan Anda yang menginjakkan di puncak tertinggi. Kenapa bukan Anda yang menginjak? Apa jawaban dia? Ya, saya yang terdepan dibandingkan Edmund Hillary. Dan kemudian saya, begitu sudah tinggal satu langkah, maka kemudian saya minta Edmund Hillary untuk kemudian menginjakkan di puncak tertinggi. Kenapa Anda lakukan itu? Ya, karena itu mimpinya Edmund Hillary, bukan mimpinya saya. Orang-orang yang kemudian seperti Tenzing Norgay ini adalah orang-orang yang mampu menciptakan panggung buat orang lain. Dan karena kehebatan dua orang ini, maka dua orang ini diabadikan menjadi salah satu nama bandara di Nepal, yaitu Bandara Tenzing Hillary. Tenzing adalah yang mensupport Hillary untuk menaklukkan puncak tertinggi, dan kemudian Hillary adalah yang kemudian menaklukkannya. Setiap orang kita, setiap kita pasti kita punya Tenzing Norgay. Ini adalah Tenzing Norgay-nya saya. Ini adalah bapak saya yang membesarkan saya, yang mendidik saya. Saya atau kami waktu kecil bapak bilang kita ini adalah keluarga termiskin kedua di kampung. Kami tinggal di tengah hutan di Lampung. Jarak terdekat dengan rumah kami adalah 2 kilometer. Dan walaupun miskin, bapak saya selalu mengulang pesan-pesan dan pesannya begitu banyak. Dan salah satu yang saya kemudian sering kenang adalah apa?
Yang saya sering kenang adalah dia sering mengatakan, Kaulan itu kakak saya, Jamil saya, Siti, memang kita miskin harta. Dan salah satu yang bisa menjaga harga dirimu adalah dua. Kalau urusan harta kita sering dihina sama orang-orang kampung. Tapi ada dua yang harus kamu jaga dan itu tidak boleh lepas darimu supaya kamu tetap punya harga diri. Dua hal itu adalah ilmu dan kemudian akhlakmu. Akhlakmu kamu jaga dengan membaca kitab sucimu. Dan ilmumu kamu buktikan bahwa kamu selalu menjadi ranking pertama kalau di sekolah. Maka karena bapak saya mengatakan itu, saya dan kakak saya serta adik saya selalu berjuang untuk selalu menjadi ranking pertama di sekolah. Dan hebatnya bapak saya, ketika kami diumumkan menjadi ranking atau paling tidak 3 besar, maka apa yang dilakukan? Bapak saya kemudian pergi ke toko, membeli mie instan. Mie instan bagi keluarga kami waktu itu adalah makanan mewah, tidak seperti sekarang ya. Mie instan itu makanan mewah. Pokoknya kalau makan mie instan itu hebat, seneng, apalagi dicampur telur, dikasih cabai yang dicacah-cacah itu. Setiap kami ranking, bapak saya selalu membeli mie instan. Dan kemudian kami mengadakan syukuran bersama dan selalu diucapkan, ingat, kita tidak punya harta. Yang bisa menjaga kalian adalah ilmu dan akhlak. Maka semester depan, triwulan depan kamu harus ranking lagi. Dan suatu saat ketika bagi rapot saya masih SD, saya menjadi ranking 1, kakak saya ranking 1, adik saya ranking 1. Begitu pulang bapak saya seneng, tapi kemudian kita melihat kok kayaknya senengnya nggak tulus. Ternyata pada waktu itu bapak saya nggak punya uang untuk beli mie instan. Sehingga walaupun sampainya jam 10, yang biasanya langsung beli mie instan dimakan-makan siang, waktu itu makan siang lepas. Kita tidak makan mie instan. Dan begitu setelah selesai asar, bapak saya pergi ke kampung. Kemudian kita tanya, mau kemana pak? Mau cari mie. Emang bapak ada duit? Pokoknya bapak mau cari mie. Menurut hitungan kita, maghrib sudah ada di rumah. Tapi kita tunggu, maghrib belum datang. Isya belum datang. Dan kita mau nyusul nggak berani. Kenapa? Karena rumah kita tinggal di tengah hutan. Dan akhirnya sampai tengah malam nggak ada kabar, kita semua yang di rumah nangis tapi nggak berani nyusul. Dan baru sekitar tengah malam pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Suara bapak, suara bapak. Langsung kita lari buka pintunya. Dan begitu dibuka, ternyata bapak saya bersimbah darah. Dan kemudian masuk ke kamar dengan tetap memegang mie instan. Dan kemudian dia katakan, masak mie ini, masak mie ini. Begitu ngomong begitu, bapak langsung pingsan. Ibu saya nangis, kakak saya mengelap darah yang ada di kakinya. Saya cuma bingung, apa ini yang terjadi, apa ini yang terjadi. Dan kemudian ibu saya mengusap muka bapak saya dengan air hangat dan sebagainya. Dan begitu sadar, pertanyaan pertama bapak saya, Pak, mie-nya sudah dimasak belum? Ya, belum. Segera masak, kita harus syukuran, tidak boleh lewat tengah malam. Tadi pengumuman rankingnya hari ini, dan saya ingin itu disyukuri hari ini. Dan kemudian mie-nya dimasak, dan setelah dimasak, kemudian bapak saya bercerita. Tadi habis asar bapak pergi ke kampung. Bapak nggak punya duit, tapi bapak cari pinjaman ke sana kemari, akhirnya dapat menjelang maghrib. Dan kemudian bapak beli mie instan itu. Tapi begitu pulang di tengah perjalanan, di atas jembatan, bapak ditabrak sama kawanan babi hutan. Dan kemudian bapak jatuh ke dalam sungai. Dan akhirnya kurang lebih 1,5 kilo bapak merangkak kurang lebih 3 jam dengan tetap membawa mie ini. Kenapa? Karena saya berharap mie ini wujud syukur kita kepada Allah. Dan itu pesan bapak. Kalau suatu saat kamu malas belajar, kalau suatu saat kamu nggak mau belajar, kalau suatu saat kamu enggan belajar, ingat kejadian malam ini, nak. Hanya untuk bersyukur kepada Allah supaya kamu selalu ranking. Bapak bertaruh nyawa hanya untuk kemudian bersyukur bahwa kau mendapatkan prestasi. Bapak diserobot kawanan babi. Maka kalau suatu saat kamu enggan belajar, ingat cerita ini dan camkan cerita ini baik-baik. Maka cerita bapak saya sampai sekarang menjadi darah daging buat saya. Seandainya saya lagi malas, saya ingat bayangan malam itu. Bapak saya rela mengorbankan nyawa. Bapak saya rela bersimbah darah demi kebaikan anaknya. Maka menurut saya, bapak saya adalah tanding norgai buat saya. Dan pertanyaannya,
Siapa Tenzing Norgay buat Anda? Siapa yang kemudian membuat Anda kemudian seperti sekarang? Siapa yang kemudian membuat Anda seperti bersyukur hebat seperti sekarang? Maka seharusnya kemudian kita syukuri. Dan kalau kemudian sudah berhasil, jangan lupa kita juga menjadi Tenzing Norgay buat yang lain. Jangan egois, hidup kita diangkat oleh orang lain. Maka tugas kita pun sekarang mengangkat orang di sekitar kita. Dan kenapa kita perlu menjadi Tenzing Norgay? Karena menurut kajian saya, orang itu hidupnya derajatnya ditentukan oleh 4. Atau ada 4 derajat level manusia. Level yang paling rendah adalah orang yang tahu apa potensiku. Aku tahu potensiku. Orang yang menggunakan pendekatan Stephen, aku tahu aku orang sensing. Aku tahu aku orang thinking. Aku tahu aku orang intuiting. Aku tahu aku orang feeling. Aku tahu aku orang insting. Atau mungkin sebagian Anda mengatakan, aku tahu aku ini pragmatis. Aku tahu aku ini sanguin. Dan sebagainya. Ternyata derajat hanya sekedar tahu apa potensiku, itu adalah derajat yang paling rendah. Jadi kalau ada orang diskusi, gue sensing lo punya kelebihan gini, gue lo pragmatis punya kelebihan gini, berarti itu derajatnya masih rendah. Derajat yang naik kelas lagi adalah ketiga, aku yang terlatih. Potensi yang ada di dalam diri kita, kemudian potensi yang kemudian kita latih, sehingga kita menjadi expert di bidangnya. Bukti bahwa kita expert di bidangnya, bukti bahwa kita ahli di bidangnya, hidup kita dikejar-kejar rezeki. Karena hidup itu pilihan, mau ngejar-ngejar rezeki atau dikejar-kejar rezeki. Dan kalau kita ingin dikejar-kejar rezeki, maka kita harus masuk level yang kedua, yaitu aku yang terlatih, aku yang punya keahlian, aku yang punya keterampilan. Dan setelah itu, kita tidak boleh berhenti. Karena kalau ketika hidupnya, yes aku ahli, yes aku expert, sesungguhnya ini masih orang-orang yang egois. Maka naik level yang ketiga, yaitu kita. Apa itu kita? Saya berhasil, Anda berhasil. Anda berhasil, saya berhasil. Saya berhasil, orang-orang yang di sekitar saya juga adalah berhasil. Dan derajat itu perlu ditingkatkan lagi. Yaitu apa? Hidupnya adalah kita dan Dia yang Maha Kuasa. Hidup kita digunakan untuk melahirkan orang-orang hebat. Karena apa? Karena itu akan kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai suatu saat kita dicabut nyawanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian ditanya, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Kita nggak punya jawaban bahwa sesuatu telah kita persembahkan buat orang lain. Maka seharusnya di buku atribut itu mengajak Anda paling tidak untuk level yang ketiga. Bagaimana kita menjadi hidupnya orientasinya kepada kita. Bukan aku. Yang penting gue selamat, peduli amat dengan yang lain. Bukan itu, tapi pada kita. Dan dengan harapan, begitu kitanya kuat maka naik peringkat kita dan dia. Kenapa? Karena menurut guru saya, orang tidak bisa naik tingkat ke tingkat yang berikutnya kalau tingkat yang di bawahnya belum tuntas. Orang yang belum tahu bahwa apa dia potensinya, apa kekuatannya, sangat minim. Peluangnya sangat kecil untuk kemudian dia berpikir tentang kehidupan kita dan juga berpikir mendekat kepada yang Maha Kuasa. Maka saya mengajak kemudian kita masuk tingkat yang ketiga, yaitu kita berhasilnya bareng-bareng, kita suksesnya bareng-bareng, kita move on-nya bareng-bareng. Oleh karena itu, supaya naik pada derajat kita, maka kita harus menaikkan daya. Insya Allah 1 April listrik naik lagi, ya. Ya, rupiah melemah, listrik naik, begal banyak, ya. Harga beras naik. Di kampung saya, listrik belum lama nyambung. Listrik pertama nyambung itu wattnya hanya 450. Waktu itu seneng banget, hore rumahnya terang, hore rumahnya hebat, hore rumahnya cerah. Beberapa bulan kemudian, listrik sering mati di rumah. Kenapa? Karena yang tadinya nggak punya kulkas, beli kulkas. Yang tadinya nggak ada TV, ada TV. Maka listrik yang 450 itu sudah nggak kuat lagi. Ada 2 pilihan, putus listrik, kulkasnya dikeluarin, atau kemudian nggak punya TV. Atau pilihan yang kedua apa? Naikkan daya. Supaya apa? Dinaikkan daya supaya listrik di rumah nggak biar pert. Begitu juga kalau kita dayanya mau naik,
harga diri kita mau naik, maka saatnya kita menaikkan daya kita. Supaya apa? Hidup kita tidak biar pet. Dan salah satu meningkatkan daya kita adalah dengan cara kita melahirkan orang-orang hebat di sekitar kita. Bukan berpikir tentang aku, tapi berpikir tentang kita semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Dan pertanyaannya, siapa yang harus kita naikkan? Siapa yang harus kita orbitkan? Menurut saya, ya, yang harus kita orbitkan ada 3. Yang pertama, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Saya sudah menikah, punya istri, punya anak. Maka tugas saya memunculkan istri saya menjadi seorang tokoh. Memunculkan anak saya menjadi seorang tokoh. Dan kemudian memunculkan saudara-saudara saya menjadi tokoh. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya. Ya, dan insya Allah nanti setelah saya, anak saya yang pertama, Nadira Arini Nur Imamah, juga akan launching bukunya Ketika Dira Jatuh Cinta, ya, antara Hannover sama Cordoba. Itu novel yang dibuat ketika dia tinggal di Jerman selama 2 tahun di sana. Dan itu tugas saya supaya kemudian Dira terus tumbuh, Dira terus berkembang. Tanggung jawab. Ada juga siapa yang kemudian dimunculkan selain orang yang karena tanggung jawab, ada juga karena pekerjaan. Kita harus mensupport atasan kita. Ya. Atasan ada teori 360 derajat kepemimpinan. Artinya apa? Ternyata kita bisa memimpin atasan kita. Kita bisa memimpin orang yang selevel dengan kita. Dan kita bisa memimpin orang yang di bawah kita. Dan supaya hidup kita juga terus naik dayanya, maka salah satu yang harus kita munculkan adalah apa? Kita juga harus memberdayakan orang-orang yang di atas kita. Orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Orang-orang yang lebih hebat dibanding kita. Walaupun kalau berkaitan dengan atasan ini hati-hati ya. Karena ada orang pengusaha di Tanah Abang nyekolahkan anaknya. Karena duitnya banyak ya, walaupun Tanah Abang sekarang kebakaran ya. Duitnya banyak, akhirnya anaknya disekolahkan di Harvard. Setelah lulus dari Harvard, anaknya nggak mau pulang ke Indonesia. Dan akhirnya dia bekerja di New York. Suatu saat dia nelpon bapaknya. Pak, aku sekarang dinaikin jabatan Pak. Sekarang aku jadi atasan Pak. Hebat ya Pak, aku hebat ya Pak. Ternyata bapaknya yang pedagang di Tanah Abang bilang, ya selamat ya. Tapi dari tekanan intonasinya, dari jawabannya itu anaknya ngerti. Kelihatannya bapak saya tidak terlalu happy. Saya menjadi atasan di New York ini. Kemudian, Pak, kok kelihatannya bapak nggak happy saya jadi atasan? Dan apa jawaban bapaknya? Nak, kamu jauh-jauh kerja di New York cuma jadi atasan nak. Di Tanah Abang itu atasan murah nak, cuma 60.000 ya. Apalagi kalau beli grosiran ya. Selain kemudian kita memberdayakan atasan kita harus juga memberdayakan orang yang selevel dengan kita. Dan selain itu, kita juga harus memberdayakan orang-orang yang ada di bawah kita. Pemimpin yang hebat itu melahirkan pemimpin. Bukan pemimpin yang hebat itu melahirkan follower. Pemimpin yang hebat itu melahirkan orang-orang hebat di sekitarnya. Pemimpin yang hebat itu melahirkan orang-orang yang bisa memimpin selanjutnya. Dan yang ketiga adalah memimpin. Kita memberdayakan orang karena panggilan jiwa. Saya karena pernah jadi orang miskin. Ternyata menurut pemahaman saya untuk memutus rantai kemiskinan itu ada 3. Kalau tidak melalui pendidikan, maka melalui entrepreneur. Maka sekarang ini saya concern untuk kemudian melahirkan 3 R. Yang pertama entrepreneur. Saya membangun beberapa pesantren yang di situ saya ajarin kemudian orang untuk hafal Quran. Dan setelah hafal Quran saya latih untuk menjadi entrepreneur. Ya. Dan alhamdulillah yang sekarang jadi entrepreneur sudah sekitar 164 orang. Ya. Makasih. Dari 164 itu, saya sangat senang kenapa? Karena dulunya keluarga miskin, bapaknya, salah satu saya pernah survei ke rumahnya, bapaknya penghasilannya cuma 400.000. Anaknya 6. Saya datang ke rumahnya cuma 1 kamar. Ruang tamu di situ, dapur di situ, kamar tidur di situ. Yang saya heran, kamarnya cuma 1, anaknya 6. Ya. Itu kan berarti canggih ya. Tapi 3 tahun yang lalu saya ketemu dia sudah bawa mobil, saya bilang, wah keren ya, sekarang sudah bawa mobil. Iya Pak, tapi mobilnya sederhana. Maksudnya sederhana gimana? Semua bunyi Pak, kecuali klakson. Ya. Pintunya kalau dibuka bunyi, remnya kalau diinjak bunyi, wipernya kalau digerakkan bunyi, begitu mau klakson nggak bunyi. Ya. Terus saya tanya, berapa keuntungan bisnismu setiap bulan? Ya keuntungan bisnisnya belum terlalu besar Pak. Berapa itu? Ya 16, lah Pak.
16, beneran ya, karena ada orang ditanya, kamu sudah kerja? Sudah, di mana? Di BUMN dong. Berapa gajinya? 16, maksudnya apa? Tanggal 16 sudah koma, ya itu ada juga. Kalau ini 16 beneran. Seneng dong, orang yang dulu bapaknya penghasilannya cuma 400.000, ternyata sekarang 16, seneng, saya ingin melahirkan entrepreneur. Selain itu saya juga ingin melahirkan trainer. Supaya apa? Indonesia makin tercerahkan. Dan kemudian yang berikutnya, saya juga ingin melahirkan leader. Maka mulai bulan depan ini, saya meluncurkan program baru yang namanya Green Leader. Apa itu Green Leader? Green Leader itu saya ingin melatih orang-orang di kampung selama 5 tahun. Kita beri bekal pohon 1 hektar. 1 hektar itu 1000 pohon. Dan kemudian dari nanam pohon itu selama 5 tahun, maka mereka akan memperoleh hasil ratusan juta sehingga bisa menyekolahkan anaknya. Dan yang lebih penting, pembinaan karakter, pembinaan mental buat keluarganya terlatih selama 5 tahun, dan itu akan menjadikan orang-orang itu menjadi hebat. Tolong doakan saya, mudah-mudahan terrealisasi ya. Dan sekarang formula itu sudah begitu banyak, orang-orang yang melahirkan leader, orang-orang yang melahirkan orang hebat, satu dengan yang lain kemudian saling berkolaborasi. Salah satu di sini kebetulan saya ikut grup Saling Sapa. Ada Mbak Astri ya? Tuh grup Saling Sapa. Bisa maju dikit sini Mbak. Grup Saling Sapa ini adalah dia mengumpulkan tokoh-tokoh di Indonesia yang kemudian tokoh-tokohnya itu videonya diupload di www.salingsapa.com. Dan di situ sudah bergabung tokoh-tokoh Indonesia yang banyak menginspirasi. Dan saya yakin kalau ini terus dikembangkan, maka akan lahir tokoh-tokoh yang semakin hebat, yang banyak terinspirasi. Jadi nanti silahkan kalau mau gabung atau mau support Saling Sapa bisa dengan Mbak Astri. Mbak Astri ini adalah putri Bapak Sugiharto, mantan Menek BUMN dulu ya. Tepuk tangan buat Mbak Astri. Pengantin baru, suaminya kemarin alumni di Akademi Trainer. Bisa angkat tangan Mas. Ya, kemarin habis nikah, akad nikahnya di Mekah ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Makasih Mbak. Oke. Dan kemudian maka kita harus menentukan, di antara kemudian itu kan banyak sekali yang harus diberdayakan. Mana yang harus kita pilih? Saya punya pilihan. Saya akan fokus memberdayakan entrepreneur. Saya akan fokus memberdayakan leader. Saya akan fokus memberdayakan para trainer. Yang Anda nanti mau gabung di Green Leaders, nanti bisa datang ke sana, tanya-tanya. Target saya selama 5 tahun ke depan, saya ingin menanam 100 juta pohon. Ya, yang itu nanti petaninya terkait dan nanti petaninya dibimbing oleh teman-teman dari Akademi Trainer ini, ya. Ya. Oke. Maka prinsip pertama bahwa kalau kita bisa memberdayakan orang itu apa? Prinsipnya adalah bahwa semua orang itu punya potensi. Dulu saya berpikir saya akan memberdayakan orang-orang yang potensinya hebat. Saya akan memberdayakan orang-orang yang memang sudah pendidikannya hebat. Saya akan memberdayakan orang-orang yang kemudian punya bahan baku. Tapi pemahaman saya itu kemudian luluh. Gara-gara saya sering mendapat tulisan, saya sering mendapat penjelasan dari guru-guru saya. Bahwa pada hakikatnya semua orang itu punya potensi. Dari mana? Saya ambilkan sebuah cerita yang saya tulis di buku saya. Ada seorang guru kelas 5 SD. Ketika dia sedang ngajar, kok ada anak yang kelihatannya ngantuan, badannya lusuh, bajunya kusut, dan kalau dikasih kesempatan bertanya, dia tidak mau bertanya. Guru yang terkenal baik ini berusaha untuk menyintai anak ini, tapi rasanya tidak tumbuh juga. Maka begitu bagi rapot semester 1, dia tulis, anak ini pemalas, lusuh, dan tidak mau bertanya. Tidak ada harapan kehidupan. Akhirnya dia tuliskan itu. Dan suatu saat tanpa sengaja dia membuka rapot anak itu. Dilihatnya kelas 1. Ternyata kelas 1 gurunya berpesan. Apa? Anak ini adalah anak yang cerdas, anak yang hebat, anak dan lincah. Masa depannya begitu cerah. Sang guru wali kelas ini kemudian berpikir, jangan-jangan gurunya salah menilai ini. Kok jauh banget dengan apa yang saya lihat sekarang. Dan begitu kemudian dia lihat rapot kelas 2, catatannya di bawahnya. Begitu kelas 2, dia mulai ngantuk, dia mulai lelah. Kenapa? Karena dia harus merawat ibunya yang sakit. Hah? Gurunya mulai, anak sekecil itu, anak kelas 2 sudah merawat ibunya yang sakit. Dan lihat lagi catatan kelas 3 semester pertama. Ternyata catatannya apa? Ibunya meninggal dunia. Dan dia begitu terpukul dengan ibunya meninggal dunia ini. Maka semakin males dia dan semakin ngantuan dia di kelas. Dan begitu kelas 4, semester pertama dia buka lagi, ternyata apa? Di situ tertulis catatannya,
setelah ibunya meninggal, bapaknya kehilangan keseimbangan, dan akhirnya bapaknya ini sering mukul anak ini. Maka anak ini semakin malas, dan anak ini kemudian semakin lusuh. Maka membaca itu, sang guru ini beristighfar, astagfirullahaladzim, saya telah menghakimi anak ini bahwa anak ini tidak punya potensi. Maka setelah itu dia temui muridnya dan berkata, "Nak, sekarang setiap habis sekolah, ibu akan menyediakan waktu buat kamu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran kamu." Mendengar ucapan gurunya yang begitu lembut, anak yang tadinya nakal ini, anak yang tadinya ngantuan, kemudian gairahnya muncul. "Apa bu? Ibu mau menemenin aku?" Ya. Maka semangatnya muncul dan gairah. Dan ibu guru ini kemudian senang. Kenapa? Karena beberapa hari kemudian anak yang tadinya ini nggak mau bertanya, begitu diajukan kesempatan untuk bertanya, sudah mulai bertanya. Dan begitu naik kelas 5, prestasinya naik. Dan apa yang terjadi? Begitu lulus kelas 6, dia menulis surat kepada ibu gurunya. "Ibu guru, terima kasih. Ibu adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Dan gara-gara ibu itulah saya punya semangat belajar, saya punya gairah belajar. Terima kasih Bu Guru." 6 tahun kemudian dia dapat surat lagi gurunya. "Bu Guru, terima kasih. Sekarang saya sudah lulus SMA. Gara-gara semangat Bu Guru, gara-gara perhatian Bu Guru, saya belajar begitu penuh semangat. Dan sekarang saya mendapat beasiswa dari Fakultas Kedokteran." Dan 10 tahun kemudian dia dapat surat lagi dari anak ini. Apa isi suratnya? Isi suratnya, "Bu Guru, terima kasih. Kenapa? Karena saya tahu sekarang rasanya bersyukur dan rasanya rasa sakit. Rasa bersyukur saya peroleh karena saya punya guru wali kelas 5 yang hebat. Dan rasa sakit karena saya sering dipukul. Saya menjadi tahu rasa sakit karena saya sering dipukul oleh bapak saya waktu saya kecil." Dan 1 tahun kemudian, anak ini mengirim surat lagi kepada gurunya. "Ibu guruku yang aku cintai, insya Allah beberapa bulan lagi aku menikah. Dan aku mohon kepadamu, tolong ibu guru yang duduk menggantikan ibuku, mendampingi aku. Karena ibu adalah guru terbaik selama sepanjang hidupku." Begitu mendapat cerita ini, maka apa yang terjadi? Saya tidak membeda-bedakan orang. Kenapa? Karena buktinya dengan membaca ini kemudian saya semangatnya muncul. Saya membina orang yang slow learner. Kadang dijelasin apa-apa nggak nyambung. Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung? Joko Sembung masuk jurang, mati. Ya. Dijelasin nggak nyambung, tapi kemudian terus saya didik, terus saya dampingi, saya bina. Akhirnya Pak, sekarang menjadi pengusaha di Tanah Abang. Lumayan lah ya. Untuk orang yang slow learner penghasilannya tiap bulan sudah 8 juta kan lumayan. Ya. Nah, dan dengan ini kemudian apa? Maka juga ada orang yang dulu pecandu narkoba. Bukan hanya pecandu, dia pengedar narkoba. Dan dia datang nemuin saya. Dan kemudian dia diskusi dengan saya. Dan kemudian dia bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Menjadi pengedar narkoba, menjadi pecandu narkoba. Dan kemudian dia berhenti gara-gara apa? Dia berhenti gara-gara temannya meninggal overdosis di dalam pelukannya. Dan begitu dia memakamkan sang teman ini, bapak ibunya manggil dia dengan mengatakan, "Kamu itu tega ya, membunuh temanmu." Mendengar ucapan bahwa dia telah membunuh temannya, maka kemudian dia berusaha untuk lepas dari narkoba. Bapak ibu, lepas dari narkoba, terapi sendiri itu bukan pekerjaan mudah. Tapi anak ini terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia lepas dari narkoba, sekarang dia menjadi konsultan di Qatar sana. Punya bisnis, beberapa bisnis di Indonesia. Akhirnya saya melihat apa? Oh, ternyata setiap orang pasti punya potensi, tinggal kita lihat potensinya di mana. Dari gara-gara membaca buku ini juga, akhirnya ada seorang trainer yang dulunya sopir angkot. Suatu saat dia mendengarkan saya di Smart FM. Di sini ada teman dari Smart FM dulu, Mas. Dada. Ya. Begitu dia mendengarkan saya, apa yang terjadi? Ini kayaknya orang cocok ini kalau jadi guru saya. Akhirnya dia cari di internet, ada. Akhirnya dia beli buku saya, iya saya cocok ini. Dan akhirnya dia search di internet, ada pelatihan TSD. Saya ingin jadi trainer. Dan kemudian dia telepon panitia. Sampaikan kepada Pak Jamil, saya seorang supir. Saya ingin jadi trainer, tapi saya tidak mau yang gratis. Karena biasanya yang gratisan kurang berkah. Saya akan mencari duit sendiri. Dan nanti begitu mendekati hari ya, saya akan bayar. Saya akan berangkat belajar jadi trainer. Begitu dia terus berjuang siang malam untuk mengumpulkan uang, ternyata mendekati hari H, uangnya tidak terkumpul. Maka dia telepon panitia, sampaikan kepada Pak Jamil, saya nggak jadi ikut. Kenapa? Uangnya nggak cukup. Maka kemudian saya minta nomor telepon ke staf saya, kemudian saya telepon, "Benar kamu mau jadi trainer?" "Benar." "Jangan sampai impianmu terkubur gara-gara nggak punya uang. Berangkat kamu ke Jakarta." "Saya nggak punya uang Pak." "Nggak usah bayar."
Dan uang yang terkumpul itu digunakan untuk kemudian naik kapal laut dari Makassar sampai Tanjung Priok. Dan setelah ikut pelatihan, saya lihat orang ini memang punya kemampuan. Saya bilang sama dia, oke, 3 minggu kamu nginep di rumah saya. Habis subuh latihan, habis sisa latihan, kemana saya ngisi training kamu ikut. Dan akhirnya 3 minggu dia ikut dengan saya. Dan kemudian setelah ikut, saya bilang, kamu pulang ke Makassar silahkan. Pesan saya satu, jangan pernah lagi menjadi supir angkot. Kalau kamu nggak punya uang, hubungi saya. Kalau saya punya, saya kasih. Kalau nggak punya, paling tidak saya bisa mencarikan jalan. Dan akhirnya sekarang dia sudah menjadi trainer di Makassar. Dan suatu saat dia telepon saya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Be, kamu kenapa nelpon nangis? Bapak ibu saya, Be, saya undang dari Palu, Be, ke Makassar, Be. Naik pesawat, Be. Terus begitu sampai Makassar, Be, dia sujud syukur, Be. Dikira tanah suci kali ya, Be. Terima kasih ya, Be. Dan kemudian saya ajak keliling Makassar, Be. Bapak saya duduk di depan, saya duduk di belakang, ibu saya duduk di belakang. Saya lagi nyopir. Tiba-tiba ibu saya memeluk dari belakang dengan mengatakan, Man, namanya Raman Patiwi ya. Kamu ini dulu sopir angkot, Man. Sekarang kamu sudah punya mobil sendiri, Man. Tapi kok mobil kamu ini dingin banget ya, Man? Ada apanya? Yang nggak ngerti bahwa mobil itu ada AC. Saya happy, saya senang. Dan memang tugas kita dilahirkan untuk apa? Untuk melahirkan orang-orang hebat di sekitar kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jangan sampai seorang ayah tidak mau melahirkan anaknya. Saya sering mengatakan, saya sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Dan saya ingin tanya, siapa yang paling banyak dialog? Bapaknya atau ibunya kepada anak? Bapaknya. Bapaknya dialog 14 kali kepada anak. Itu artinya apa? Seharusnya pendidikan seorang anak tanggung jawab utama seorang bapak. Bapak bukan hanya sibuk mencari nafkah. Bukan bapak, bukan hanya juga di rumah kerjanya kalau nggak marah perintah. Tugas bapak adalah melahirkan anak-anak yang hebat. Melahirkan pasangan hidup yang hebat. Dan begitu juga kita ketika kerja. Jangan hanya makan gaji buta. Apalagi hobinya kita meludah. Meludah di sumur yang airnya kita minum. Sudah tahu dapat gaji dari perusahaan itu. Tapi kerjaan yang jelek-jelekin perusahaan. Itu namanya meludah di sumur yang airnya kita minum. Miliki harga diri, miliki ijah. Dengan cara apa? Mensupport atasan kita. Mensupport orang level dengan kita. Mensupport bawahan kita. Dan hidup kita tidak hanya di kantor. Hidup kita tidak hanya di rumah. Kita juga bermasyarakat. Maka kemudian kita pun harus melakukan pembinaan. Melahirkan orang-orang hebat. Karena panggilan jiwa kita. Pertanyaan saya sekarang adalah terakhir. Ya. Siapa orang-orang yang akan Anda munculkan di dalam panggung? Hidup bukan hanya tentang aku. Hidup juga adalah tentang kita. Tentang anak-anak kita. Tentang putra-putri kita. Tentang orang-orang di sekitar kita. Dan juga tentang negeri ini. Maka saran saya, kalau kita ingin naik daya, hidup kita tidak biarpet. Justru bukan saja kita fokus pada aku, tapi fokus pada kita. Dan saran saya, cari orang yang akan Anda munculkan. Cari orang yang akan Anda berikan panggung. Supaya hidup Anda terus bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.